saya Felda Reisa Valeska, NPM 18 14 15 10 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interpretasi sejarah Kota Tua Jakarta. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan tentang Kota Tua Jakarta. Bisa dilihat pada gambar ini. Jadi, ini adalah foto dari penampakan Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta terletak di antara dua kota madya, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Posisinya yang strategis membuatnya mudah disinggahi kala itu, bahkan berbagai kerajaan turut memperebutkan kekuasaan di kawasan ini. Lokasi Kota Tua yang strategis membuat wilayah ini menjadi perebutan pada Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tarumanegara, Kesultanan Banten, VOC, hingga Jepang dulu turut memperebutkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Batavia dulu juga merupakan nama untuk kota Jakarta saat ini. Wilayah Kota Tua yang luasnya sekitar 1,3 km persegi ini dulunya sempat disebut sebagai Permata Asia serta Ratu dari Timur. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang sangat strategis di Asia, apalagi begitu banyak hasil yang melimpah di tempat ini. Wajar saja banyak pemimpin yang tidak rela melepaskan kekuasaannya pada tempat ini. Sejarah Kota Tua berawal pada abad ke-15, tepatnya tahun 1526 saat Fatahillah melakukan penyerangan terhadap kerajaan Hindu Pajajaran. Penyerangan tersebut terjadi tepat di pelabuhan Sunda Kelapa atas perintah dari Kesultanan Demak. Wilayah ini memiliki luas 15 hektar dengan tata ruang mengadopsi kebudayaan Jawa. Wilayah ini diberi nama Jayakarta, bahkan diklaim menjadi cikal bakal kota terbesar di Indonesia saat ini. Tahun 1635, kota Batavia mengalami perluasan hingga ke bagian barat dari Sungai Ciliwung. Dengan arsitektur bergaya Belanda seperti pada gambar ini, dilengkapi dengan benteng kastil khas Batavia, kanal dan dinding kota, Batavia semakin memukau pada zamannya. Abad ke-16, tepatnya pada tahun 1619, menjadi target VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tahun 1620, Jayakarta resmi berganti nama menjadi Batavia. Nama tersebut diberikan guna menghormati leluhur bangsa Belanda yang bernama Batavieren. Kota Batavia berpusat di sebelah timur Sungai Ciliwung yang saat ini dikenal dengan Lapangan Fatahillah. Pada awalnya, maksud kedatangan para saudagar ini adalah untuk menukar rempah-rempah, namun ternyata berubah menjadi pengalihan kekuasaan saat hubungan kurang baik terjadi antara Belanda dengan Jayawikarta. Lalu, kemenangan Demak yang kemudian mengubah nama menjadi Jayakarta kemudian memasuki ranah baru, yaitu menjadi bagian dari Kesultanan Banten. Pada awalnya, lokasi ini dikenal sebagai Dermaga Sunda dengan letaknya yang sangat strategis serta makmur. Apalagi, di dermaga ini merupakan tempat yang sangat tepat untuk menjual rempah-rempah khas Sunda yang memang masyarakatnya bekerja sebagai petani rempah. Pada abad ke-14, pelabuhan ini dianggap sebagai pelabuhan penting bagi beberapa kerajaan Nusantara. Bahkan terdengar bahwa bangsa Portugis ingin menguasai wilayah ini juga. Hingga hal tersebut didengar oleh Kerajaan Demak yang mengirimkan Fatahillah mencegah kekuasaan Portugis pada saat itu. Pada tahun 1650, Kota Batavia dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh VOC dan mengalami lagi perluasan menuju selatan setelah munculnya wabah tropis akibat sanitasi yang buruk. Pada tahun 1870, perluasan tersebut memaksa sebagian warganya keluar dari kota kecil tersebut dan berpindah ke kawasan Weltevreden yang saat ini dikenal dengan Lapangan Merdeka.
Pada tahun ini pula, Batavia menjadi kawasan pusat pemerintah Hindia Timur Belanda. Tahun 1942 di bawah pimpinan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta hingga saat ini. Lalu, Kota Tua Jakarta resmi dijadikan sebagai situs warisan pada dekret yang dikeluarkan Gubernur Jakarta pada masa itu, yaitu Ali Sadikin. Dengan adanya keputusan tersebut, maka bangunan serta arsitektur dari Kota Tua Jakarta wajib dipertahankan. Jadi ini adalah gambar arsitektur dari Kota Tua Jakarta pada zaman dahulu. Saat ini, Kota Tua lebih dikenal sebagai bangunan kuno sebagai ikon ibu kota negara Indonesia. Berbagai kegiatan dilakukan di kawasan ini saat HUT Kota Jakarta atau event bersejarah lainnya untuk mengenang perjuangan pada masa lalu. Biasanya yang sering kali ditampilkan adalah beberapa event pameran, pertunjukan seni yang memang didukung oleh arsitektur bangunan yang memiliki nilai artistik tersendiri. Berbagai pertunjukan yang sering dilakukan pada Kota Tua Jakarta ini diantaranya adalah pameran sejarah Jakarta, pameran kebudayaan Betawi, pameran lukisan, pergelaran seni lenong khas Betawi, serta penghelatan akbar untuk mengenang sejarah Kota Tua. Selain itu, di Kota Tua Jakarta ini terdapat beberapa museum yang bisa Anda datangi jika berkunjung ke sini. Di antaranya adalah Museum Fathahillah seperti yang terlihat pada gambar ini. Selanjutnya tidak jauh dari sini juga terdapat Museum Bank Indonesia. Lalu ada Museum Mandiri, Museum Sejarah Jakarta. Lalu juga ada Museum Seni Rupa dan Keramik serta Museum Wayang yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Kota Tua. Baik, berikut ada informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Kota Tua Jakarta. Semoga Anda dapat langsung mengunjungi Kota Tua Jakarta tersebut karena memiliki banyak sekali nilai sejarah yang dapat Anda pelajari di sana, terutama jika mengunjungi museum-museum yang ada di sana. Terima kasih.